Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you and your family always be happy and always be healthy. Amen. Okay, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih mempelajari materi yang ada di chapter 1, tetapi kita beralih ke materi atau ekspresi yang berikutnya. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang ekspresi showing gratitude atau ungkapan terima kasih. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita masih tetap ekspresi, tetapi ekspresi yang baru dengan judul showing apology or showing forgiveness, menunjukkan ungkapan atau rasa meminta maaf atau penyesalan. Seperti biasa, pada awal pembelajaran saya akan menyampaikan beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam materi kali ini. Nah, ada 3 poin yang sudah saya tampilkan di sana, dan mari kita cari tahu makna dari setiap tujuan yang harus kita capai. Dari yang pertama, identify and understand the expression of showing apology. Mengidentifikasi dan memahami, sama ya, mengidentifikasi, memahami, mengenali, dan mengerti, menjelaskan, dan mengelompokkan ekspresi-ekspresi atau ungkapan untuk menunjukkan rasa permohonan maaf. And then, identify and understand the response of showing apology. Mengidentifikasi dan memahami bagaimana cara menanggapi atau how to respond, memberikan tanggapan, menjawab dari ekspresi atau ungkapan ketika orang itu meminta maaf. Next, express and use the expression of showing apology. Mengekspresikan dan menggunakan ekspresi yang telah kalian pelajari dari asking or showing apology, menunjukkan permohonan maaf, dan juga responding of apology, merespon atau menjawab ungkapan maaf seseorang di kehidupan sehari-hari kalian. Artinya apa? Setelah kalian memahami dan juga mengenali bagaimana cara mengungkapkan maaf dan bagaimana cara merespon, kalian diminta untuk dapat mengenali dan juga mengekspresikan, mengaplikasikan, mempraktekkan, dan juga kalian sudah bisa menunjukkan, membedakan ekspresi permintaan maaf mana, kemudian ekspresi gratitude atau permintaan maaf, ungkapan terima kasih mana, kemudian greeting mana. Jadi sudah tahu bedanya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian nih dari what is apology, what is forgiveness. Apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan apology atau minta maaf? Sebenarnya kata maaf itu sederhana ya, tetapi tidak banyak orang itu bisa mengungkapkan, gitu ya. Maka beberapa orang, bahkan orang-orang di sekitar saya juga bilang bahwa manusia itu terkadang sulit untuk mengucapkan tiga hal. Salah satunya ada kata maaf ya, maaf, terima kasih, kemudian satu lagi apa ya, maaf, terima kasih. Ada 3 ya, tapi salah satunya adalah kata maaf. Ini yang terberat. Karena apa? Untuk mengakui sesuatu itu tidak mudah untuk orang lain. Terkadang apa yang dianggap benar oleh diri kita tidak benar dianggap oleh orang lain. Terkadang apa yang menurut kita pas, sudah sesuai porsinya, tidak menyakiti, tetapi ternyata menyakiti orang lain. Di situ ya terkadang jadi persepsinya dan juga pengertian antar lawan bicara itu tidak sama. Maka terkadang timbul konflik ketika adanya pembicaraan. Nah, di sini kita langsung saja memahami what is apology. Apology is an expression that is used when someone makes a mistake on someone else. Jelas ya bahwa permohonan maaf itu sebagai simbol atau ungkapan yang memang didasarkan pada sebuah perbuatan yang memang salah. Sebuah ekspresi yang digunakan ketika seseorang membuat kesalahan atau membuat kesalahan terhadap orang lain.
ada rasa yang tidak pas, ada hal yang tidak pas diungkapkan, ada yang membuat kecewa, ada yang membuat sedih, bahkan ada yang membuat marah. Nah, di sini perannya apologize. Ketika orang itu harus meminta maaf ketika apa? Ketika kondisinya antar lawan bicara, hal yang kita pikirkan, hal yang kita sampaikan itu tidak sama, dan terkadang timbul perdebatan yang akhirnya membuat rasa tidak enak di salah satu pihak. Nah, di situ ya. Kemudian ada yang mengartikan lain untuk apologize sendiri is a statement of remorse that you make when you've done something wrong. Nah, sebuah pernyataan atau rasa penyesalan paling dalam yang kamu buat ketika kamu itu telah melakukan sesuatu yang salah. Nah, ini sesuatu yang bagus ya, ketika orang menyadari kesalahannya, dia langsung say sorry to other. Ketika orang menyadari kesalahannya, maka dia mengucapkan maaf, meminta permohonan maaf kepada orang lain. Nah, itu great things ya, artinya suatu hal yang bagus untuk dilakukan. Kemudian it can be difficult to apologize, but it can do a lot to heal relationship and rebuild trust. Sebenarnya ungkapan dari permintaan maaf ini atau kata sorry ini berat diungkapkan, bahkan dilakukan, bahkan di situ dibilang it can be difficult ya, bahwa sulit. Kita niatnya minta maaf, tapi terkadang orang yang kita ucapkan maaf, yang kita pengen minta maaf, malah dia belum bisa menerima. Nah, itu susahnya di situ. Tetapi dengan kata maaf ini disebutkan bahwa dengan ungkapan maaf ini atau kesadaran untuk meminta maaf, hubungan pertemanan itu dan juga kepercayaan orang semakin meningkat. Karena apa? Artinya kalau orang minta maaf, kita sama-sama saling menyadari kekurangan dan kesalahan, saling memaafkan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Artinya apa? Untuk kemudian hari itu dijamin dan diusahakan untuk tidak diulangi kembali. Makanya apa, ketika kita punya teman dan teman kita itu memang tidak sungkan ya, di sini istilahnya tidak sungkan untuk minta maaf terhadap kesalahan, artinya apa? Adanya kesadaran pertemanan itu jauh lebih baik daripada ego yang dia rasakan atau yang dia pikirkan. Karena yang namanya orang beda pendapat itu pasti dan wajar, tetapi alangkah baiknya ketika suatu permasalahan itu timbul di antara pertemanan, say sorry itu is a very important, sangat penting untuk diucapkan. Selain untuk meningkatkan atau mempererat persaudaraan, pertemanan, di sini fungsinya juga to rebuild trust, membangun kepercayaan yang lebih terhadap teman, terhadap kerabat, terhadap saudara, terhadap di sini friendship ya, yang ibaratnya lebih dekat, yaitu terhadap sahabat kalian. Selanjutnya kita masuk ke apologizing expression. Di sini ada banyak sekali jenis ungkapan ekspresi permintaan maaf yang bisa kamu pakai. Tinggal kamu pilih di antara beberapa yang sudah disebutkan di sini. Intinya dari semua ungkapan adalah say sorry, meminta maaf, tapi bentuknya beda-beda ya. Ada yang dengan sederhana bisa bilang I'm sorry, saya minta maaf, I'm sorry for. Nah, kalau ada for dan ada titik-titik di belakang, artinya ada hal yang harus kamu sebutkan di situ. Mungkin lupa membawa buku gitu ya. Contohnya, I'm sorry for forgetting to bring your book, or I'm sorry for broke 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 ya, break, bisa merusak your chair, bisa. Atau apalagi ya, I'm sorry for coming late, boleh. Di sini kalau I'm sorry itu cukup dengan I'm sorry aja, tapi kalau kamu pakai I'm sorry for, itu belakangnya harus ada objeknya, apa yang dimintain maaf atas hal apa gitu. Kemudian please forgive me, ada kata please ya, yang memberikan rasa lebih lembut, lebih sopan, permintaan maafnya lebih dalam dengan kata please, mohon maafkan saya. I apologize sama dengan I'm sorry. I ashamed of, ashamed itu artinya malu. Nah, malu akan apa? I ashamed of my mistake gitu. Saya malu terhadap kesalahan saya. Atau I ashamed of my bad attitude, saya malu terhadap
perbuatan atau kelakuan buruk saya. Nah, itu ada imbuhannya ya. Kemudian pardon me for this mistake. Bisa maafkan saya atas kesalahan ini. I'm terribly sorry. Ini sungguh-sungguh minta maaf. Excuse me for, sama excuse me di sini artinya bukan hanya permisi ya, tapi bisa maaf juga. Excuse me for my mistake. Excuse me for my fault. Maafkan atas kesalahan saya juga. It's all my fault. Semua ini adalah salah saya. I'd like to apologize for my mistake. Saya ingin meminta maaf untuk, nah, ada kata I'd like to, itu lebih sopan. I'd itu I, atas D itu singkatannya I would. Saya ingin ya, I would like disingkat jadi I'd like to apologize for. And then yang terakhir, I do apologize for, saya meminta maaf atas. I do apologize for my mistake. I do apologize for my bad attitude. Sama dengan I'm sorry for my bad attitude. Sama ya, ada beberapa, tinggal kalian pilih mau pakai yang mana. Itu semuanya ungkapan yang menunjukkan say sorry or say apologize, meminta maaf. Forgiveness juga permintaan maaf, sorry juga permintaan maaf. Kemudian ada kata apalagi tadi situ, pardon me, I ashamed of, ada excuse me, semuanya permohonan maaf. Selanjutnya, nah setelah kita menunjukkan rasa maaf kita atau mengungkapkan permohonan maaf dari diri kita akan mempelajari juga bagaimana cara menanggapinya ketika orang lain atau teman kamu, saudara kamu, adik kamu meminta maaf terhadap kamu. Bagaimana sih cara menanggapinya, atau how to respond apologizing, bagaimana cara merespon permintaan maaf. Dan di sini saya kelompokkan menjadi dua, ada yang bisa accepting, itu penerimaan atau menerima maaf, dan refusing, itu penolakan atau say no terhadap maaf yang diungkapkan ya. Nah, di sini untuk accepting ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih ada 7 ungkapan yang bisa kamu pakai untuk menjawab ketika orang lain minta maaf terhadap kamu. Kalau kamu sebagai orang yang dimintai maaf dan kamu mau memaafkan, kamu bisa bilang that's alright, baik-baik saja, nggak masalah. Never mind, tidak masalah. That's okay, oke, baiklah. Don't worry about it, nggak usah khawatir akan hal itu. Don't mention it, tidak usah bilang seperti itu. Don't apologize, jangan minta maaf. Forget about it, lupakan akan hal itu. Nah, di sini ketika kamu menerima kamu bisa pilih salah satunya untuk merespon apologizing. Kemudian di sebelahnya, ketika kamu menolak, artinya kamu tidak mau apologizing seseorang, tidak mau memberikan forgiveness, tidak mau memberikan maaf, kamu bisa bilang dengan ungkapan di bagian refusing atau penolakan seperti I can't accept that. Saya tidak bisa menerima hal itu, artinya saya tidak bisa menerima permohonan maaf itu. Kemudian, better you change your attitude. Nah, ini saran juga, menolak dengan memberi saran juga. Lebih baik kamu merubah sikapmu dulu, artinya rubah dulu baru you say sorry to me gitu. And then, I'm boring of your apology. Wah, ini benar-benar ya, mungkin ungkapan permohonan maafnya udah diungkapkan berkali-kali sampai bosan, makanya dijawab dengan I'm boring of your apology. Saya bosan dengan maafmu, artinya sudah dimaafkan diulang lagi, kesalahannya dimaafkan diulang lagi. Nah, makanya orang say no di sini adalah wajar. I'm boring sampai dikatakan benar-benar boring of your apology. And the last, sorry I can't. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, I can't apologize you. Maaf, saya tidak bisa memaafkanmu. Nah, di situ ya, untuk slide kali ini adalah bagian respond atau tanggapan, dimana ketika orang making or showing apology, kamu bisa accepting or refusing, tergantung dari kamunya. Kalau in a positive way you can accepting apology, tapi ketika kamu memang in negative way, kamu bisa pilih di bagian refusing. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh dialognya.
Untuk dialog di sini saya berikan dialog antara Diana dan juga ayahnya. Nah, di situ kalimatnya dicetak merah dengan warna merah, tetapi beberapa ada yang berwarna hijau. Nah, mari kita coba baca dulu ya. Untuk contohnya kita mulai dari Diana. Diana mengucapkan, "Dad, I'm sorry, I forgot to feed Kitty." Ayah, saya minta maaf, saya lupa memberi makan Kitty. Kitty di sini adalah pet ya, atau hewan piaraan tak berupa kucing. Kemudian, what? Ayahnya bilang, what? How could you forget? Bagaimana kamu bisa lupa? Kemudian Diana menjawab lagi, I'm really sorry, Dad. Saya sungguh-sungguh minta maaf, Ayah. I felt so sleepy, so I took a sleep. Saya merasa sangat mengantuk, jadi saya tidur. Nah, ini lupa untuk memberi makan karena dia tertidur di sini. Kemudian ayah bilang, never mind, dear. Never mind, dear. But next time, don't forget to feed Kitty. Tetapi lain kali, lain waktu, jangan lupa memberi makan Kitty. Nah, ada permohonan maaf, kemudian permohonannya diterima, dan juga ada saran di sini ya. Kemudian dari Diana yang terakhir kali, of course, Dad. Nah, di sini bisa dilihat untuk kalimat yang saya ganti warnanya menjadi hijau, ini adalah ungkapan untuk showing apology dan juga responding apology. Untuk showing apology kita bisa lihat ada dua. Yang pertama di kalimat Diana yang pertama dengan bilang I'm sorry dan juga I'm really sorry. Kemudian responding apology di bagian father dengan bilang never mind. Ya, never mind. Nah, di sini ada bedanya antara showing dan juga responding. Dan sedangkan untuk bagian responding yang diberikan adalah accepting atau penerimaan maaf. Jadi maafnya diterima. Dan tadi di belakang ada kata but next time don't forget to feed Kitty, artinya setelah diberi maaf ada saran yang tidak boleh ibaratnya sampai lupa besok lagi untuk memberi makan hewan piaraannya. Nah, kemudian Diana menjawab dan juga mengiyakan kalimat ayahnya dengan bilang of course, Dad. Nah, begitu ya. Sekali lagi untuk kalimat yang dicetak berwarna hijau ada I'm sorry, I'm really sorry adalah showing apology, menunjukkan permohonan maaf, sedangkan never mind itu adalah respond to apology, bagian accepting, merespon permintaan maaf, dan di bagian accepting, menerima maaf. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk materi di chapter 1 dengan judul Showing Apology or Showing Forgiveness. Nah, nanti kalian silahkan siapkan buku tulis kalian. Sembari kalian menyimak video, silahkan catat poin-poin penting dari ekspresi, kemudian respon, juga bisa dari purpose dan juga dari definition untuk materi ini, supaya kalian nanti ketika kita sudah close untuk chapter 1, kalian sudah tidak bingung lagi mana ekspresi gratitude, mana ekspresi apology, mana ekspresi greeting. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba latihan untuk materi ini dulu ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang kalian temukan di materi ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.